Doa-doa baca terus. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa qatratin atrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardi wa kullu shay'in huwa fi ilmika in aqad kan uqaddimu ilaika lidzalika kulli Allah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa kulli lahzatin abada عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما لا لك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الاندفاع والمفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك نعرفك ونناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات وأغفرنا علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا مغربا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina habibina Muhammad bin Abdullah ila anqal Imam Malik nafa'ana Allah bihi wa bi ulum sa'il muhadditsin amin. Wa bihi wa qala hadits Abdullah bin Amir bin Rabi' al-Adawi radhiyallahu anhu wa ardha. Wa bihi qala ilaihi qala Malik an ibn Shihab an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah al-Adawi anna Umar bin Khattab kharaja ila Syam فلما جاء السرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من السرغ. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Kitab yang pertama kita baca adalah kitab Muwatta karya Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Dalam hadis yang ke-9 sesuai dengan kita baca setiap hari, yaitu Imam Malik meriwayatkan dari Imam Ibnu Syihab dinamakan Amirul Mukminin. Ibnu Syihab dalam ilmu mustalah hadis dinamakan Amirul Mukminin fil hadis. An Abdullah bin Amir bin Rabi'ah al-Adawi, salah satu sahabat, meriwayatkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab kharaja ila Syam. Pada suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab pergi bepergian kepada negara Syam. Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu sudah jadi Amirul Mukminin setelah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Waktu beliau akan masuk perbatasan kota Syam, dikabarkan kepada beliau ada penyakit wabak di kota Syam. Sedangkan beliau bukan berangkat sendiri, akan tetapi beliau membawa pasukan ribuan. Adal wabak qatwaqa abisyam. Namanya wabak taun, misil ini mirip dengan dikatakan dengan virus di zaman sekarang ini.
cuman pengaruhnya memang tidak ada unsur campuran politik, hanya memang betul-betul 100% murni virus yang ada. Fa waqat waqa'a bisyam, kemudian fa akhbar Abdurrahman bin Auf. Sebelumnya Sayyidina Umar musyawarah dengan para sahabatnya. Sayyidina Umar musyawarah dengan para sahabatnya, bagaimana pendapatnya kalian? Kita sudah sampai di pintunya Syam, sudah dekat dengan perjalanan dari Madinah berhari-hari, berbulan-bulan. Apakah kita tetap masuk tawakal Allah, kita masuk ke Syam meskipun sedang banyak wabah, wala penyakit yang menyebar, atau kita mundur, kita kembali ke Madinah? Sebagian dari sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, yang lebih utama kita mundur, sebab di belakangnya kamu bukan 1-2 orang, ada ribuan, dan kita membawa mereka semua untuk melawan wabah ini bukan sesuatu yang dikategorikan positif. Sebagian sahabat yang lain memberikan pendapat kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, kematian merupakan sesuatu yang tidak bisa dimajukan atau dimundurkan, dan segala sesuatu tidak mungkin terjadi dan tidak mungkin seorang kena penyakit kecuali dengan takdirnya Allah. Menurut saya Amirul Mukminin, yang lebih utama kita tetap masuk. Insya Allah kalau sudah tertulis selamat, ya kita selamat. Kalaupun tertulis kita kena wabah, meskipun kita pulang ke Madinah juga kena wabah. Akhirnya Sayyidina Umar diantara tatkala masih mempertimbangkan masalah manakah yang lebih utama, ngikutin kelompok yang ngajak masuk atau ngikutin kelompok yang ngajak kembali ke Madinah. Tatkala beliau masih mempertimbangkan masalah yang lebih utama yang mana, datang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini membawa kabar hadis dari Rasulullah yang merupakan jalan keluar dari masalah yang mereka alami tadi itu. Abdurrahman bin Auf seraya berkata, anna Rasulullah SAW qala, ya Amirul Mukminin, aku mendengar hadis dari Rasulullah tentang masalah ini. Katanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar Khattab, apa hadis tersebut? Katanya Rasulullah, idza sami'tum bihi bi ardin, kamu kalau mendengar wabah, kalian kalau mendengar ada wabah di satu kampung, di satu desa, di satu negara, fala taqdamu alaih, janganlah kalian masuk ke dalamnya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan jika ada wabah yang datang, penyakit yang datang di satu kampung, di satu desa, di satu negara, sedangkan kamu posisinya di dalam tempat wabah tersebut, fala takhruju, jangan keluar dari tempat tersebut, firaran minhu, karena takut dengan penyakit tersebut, jangan. Dari hadis ini ulama menyebutkan telah keluar puluhan faedah. Yang faedah yang pertama yaitu Sayyidina Umar bin Khattab sebelum menentukan satu masalah dia musyawarah, sebagaimana yang beliau ambil didikan ini dari siapa? Dari guru beliau, yaitu Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah orang makhluk Allah yang paling banyak musyawarah dengan para sahabatnya. Kenapa? Karena beliau mengamalkan perintahnya Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr. Ya, ini pertama. Oleh karena itu, dari sini bisa kita ambil hadis dari hadis ini beberapa faedah. Faedah yang pertama, kita kalau akan mengerjakan satu perkara, baik urusan dunia atau akhirat, dianjurkan bagi kita untuk kita lakukan dua perkara. Pertamanya mana? Istisyarah. Yang kedua namanya istikharah. Istisyarah, kita musyawarah. Dengan siapa kita musyawarah? Dengan musyawarah dengan orang ulama sholihin. Dan kalau urusannya urusan dunia, kita musyawarah dengan orang-orang yang punya khibrah, punya pengalaman di perkara yang akan nanti lakukan. Apapun perkaranya, baik perkara ingin nikah dengan seorang perempuan, atau ingin buka kerjaan, atau ingin safar, atau ingin mondok, atau ingin buka kerja di toko, atau dikerja di kantor dan lain-lain. Sebelum kalian lakukan apa pekerjaan kalian ini kerjakan, maka dianjurkan untuk istisyarah, musyawarah dulu. Wasyawirhum fil amri. Yang kedua istikharah. Kita istikharah minta petunjuknya Allah atas perkara yang akan kita lakukan. Manakah yang lebih utama, kita lakukan atau kita tinggalkan? Sampai-sampai Nabi Allah Adam alaihissalam berkata kepada anaknya, ya bunayya,
wahai anak-anakku, jika kalian ingin melakukan satu amalan, dulukanlah musyawarah. Sesungguhnya kalau seandainya aku musyawarah sama para malaikat atas makan pohon tersebut, buah pohon tersebut, niscaya mereka semua akan memberikan pendapat untuk agar aku tidak makan. Dari sini kita dianjurkan sebelum mengerjakan sesuatu kita istikharah sama istisyarah. Lah kalau kita musyawarah sama ulama, usahakan setelah dikasih pendapat oleh ulama tersebut untuk dikerjakan. Ada sebagian orang kadang ngajak musyawarah sama ulama, panjang lebar menjelaskan masalahnya, setelah menurut pendapatnya ulama dengan ilmu yang diketahui, dengan firasat yang dia punya, lebih utama begini dan begini dinasihatkan, tetapi sama orang yang minta istikharah, minta istisyarah ini tidak dikerjakan. Ini termasuk satu kesalahan. Katanya Habibullah Haddad, jika kamu akan musyawarah, kira-kira pertimbangkan di hatinya kamu, kira-kira kamu akan kerjakan apa yang dia nasihatin apa tidak. Kalau seandainya tidak akan dia kerjakan, maka jangan ngajak dia musyawarah. Supaya apa? Supaya tidak ngambil waktunya kamu, juga tidak ngambil waktunya dia. Itu yang pertama. Falamma ja'a as-sargha balaghahu anna al-waba' qad waqa'a bisyam. Fa akhbarahu Abdurrahman. Kemudian tatkala di sini, di hadis ini tidak disebutkan, cuman hadis di Bukhari disebutkan, juga di Muslim disebutkan bahwa tatkala Sayyidina Umar musyawarah dengan para sahabatnya, Sayyidina Umar seraya berkata, aku membawa pasukan ribuan. Kalau aku masuk dan kena wabak sampai ribuan ini kena wabak, ini termasuk satu kesalahan besar. Dan kalau kita mundur berangkat pulang, kita sudah perjalanan berbulan-bulan di perjalanan dari Madinah ke Syam, itu bukan masalah sedikit. Dulu naik onta, bukan naik mobil ataupun naik pesawat. Bagaimana pendapat kalian? Di antara mereka ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan tidak. Satu di antara mereka namanya Aba Ubaidah bangun waktu Sayyidina Umar merasa lebih utama kembali ke Madinah sebelum mendapatkan kabar dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf tentang hadisnya Rasulullah. Sayyidina Umar mengambil pendapat terbesar. Setelah Sayyidina Umar musyawarah dengan pemimpin-pemimpinnya para sahabat, mengambil pendapat terbesar, yaitu menganjurkan untuk kembali ke Madinah. Jangan diajak pasukan sekian ribuan masuk untuk ke tempatnya penyakit. Akhirnya Sayyidina Umar memutuskan sebelum mendapatkan kabar dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf dari hadisnya Rasulullah, memutuskan untuk kembali. Tatkala begitu, bangun salah satu sahabat namanya Aba Ubaidah. Seraya berkata, ya Amirul Mukminin, afiraron min qadarillah, apakah kamu akan lari dari takdirnya Allah? Karena Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab seraya menjawab, lau kana ghairuka ya Aba Ubaidah alladzi qala dzalik. Maksudnya apa? Maksudnya kalau katanya Sayyidina Aba Ubaidah, kalau Amirul Mukminin, apakah kamu akan lari dari takdirnya Allah? Sebab penyakit itu tidak bisa sampai ke tubuh kita kecuali dengan takdirnya Allah. Tidak mungkin dengan takdirnya Allah. Kalau Allah tidak mentakdirkan, meskipun kita tinggal di satu kampung yang seluruhnya kena penyakit wabak, maka kita tidak akan kena. Kalau Allah sudah mentakdirkan kita, meskipun kita di rumah sendiri yang ditutup pintu juga kena. Sebagaimana yang telah hal tersebut kita lihat di masa virus yang telah berlalu. Alhamdulillah, insyaallah sama Allah diangkat, tidak ada sedikit pun di Indonesia atau di seluruh negara Islam yang sisa dari virus yang ada sekarang. Dari sini akhirnya satu Ubaidah ini berkata, afiraran ya Amirul Mukminin min qadarillah. Sayyidina Umar kurang setuju dengan perkataan semacam ini. Sayyidina Umar kurang setuju. Makanya Sayyidina Umar berkata kepada Ubaidah, lau kana ghairuka ya Aba Ubaidah alladzi qala dzalik. Kalau seandainya selain kamu, kenapa? Karena pembesar sahabat kamu ini, bukan seperti orang biasa. Yang intinya begitu Sayyidina Umar dengar kabar dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf, tatkala Sayyidina Umar duduk dengan para sahabatnya dengan Abu Ubaidah, belum datang Abdurrahman bin Auf. Begitu datang Abdurrahman bin Auf datang mengabarkan hadisnya Rasulullah, bahwa Rasulullah mengatakan, idza sami'tum bi ardhin, kalau kamu mendengar di suatu tempat ada wabak, fala taqdumu alaih, janganlah kalian masuk. Kalau kalian disuruh di dalamnya, janganlah kalian keluar. Sebab kalau kalian keluar akan bawa penyakit tersebut nyebar kemana-mana. Di antara hikmahnya Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidina Umar setelah mendengar kabarnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seraya memandang kepada Abu Ubaidah, mengatakan, na'am nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita kabur dari takdirnya Allah kepada takdirnya Allah.
Artinya apa? Kita tidak masuk jaga-jaga karena Rasulullah memerintahkan kita untuk jaga-jaga. Kemudian kita juga kembali ke Madinah dengan takdirnya Allah. Karena tidak mungkin seorang hamba gerakkan tangan atau badannya kecuali dengan izinnya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak mungkin mengerjakan amal ketaatan, la haula wala quwwata, bisa mampu meninggalkan amal kemaksiatan illa billah, kalau dikasih takdirnya, kalau dikasih kekuatan oleh Allah untuk hal tersebut. Faraja'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minas sarqa. Maka Sayyidina Umar membawa pasukan, mengabarkan kepada seluruh pasukan, mulai besok pagi kita kembali ke Madinah, tidak masuk kepada kota Syam, negara Syam yang waktu itu dikuasai oleh muslimin. Ini yang pertama. Terus yang kedua, waktu kita dihadapkan oleh namanya wabah, itu sepatutnya kita selalu iltija kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa, memperbanyak zikir agar wabah diangkat. Jangan sampai karena pengaruh wabah yang ketimbul di satu kampung, di satu desa atau di satu negara, bahkan sudah levelnya menyeluruh kepada seluruh dunia, bisa menjadi sebabnya kita kehilangan hasanat. Bisa menjadi sebabnya kita saling mencaci maki. Bisa menjadi sebabnya kita saling menghibain orang, merasain orang. Betul? Bisa menjadi sebabnya kita jatuh kepada puluhan yang maksiat karena sebab penyakit. Sebab kalau misalnya sebab memang betul itu penyakit ada, selayaknya kita minta kepada Allah yang datangkan penyakit. Nah, Allah pernah mengatakan kepada Nabi Allah Musa, pernah katakan kepada Allah, ya Allah, dari mana penyakit tersebut? Dari aku. Dan dari mana kesembuhan tersebut? Dari aku. Terus faedahnya tabib, dokter itu apa? Gal ajra itu dawa ala yadaihi fabari abi ini. Aku sampaikan kesembuhan lewat jalurnya dia, cuman sembuh dengan izinku. Nah, kewajibannya kita kapan? Waktu kalau sudah kita dihantam wabah, kena wabah dan lain-lain, kewajibannya kita hanya memperbanyak zikir dan kembali kepada Allah. Sebab yang datangkan wabah itu yang bisa menyabut. Kalau yang lainnya hanya bisa ribut. Yang datangkan wabah siapa? Allah. Dan itu bisa nyabut zatnya Allah. Yang lainnya bisa ribut aja. Di antara mereka saling tukar pendapat, saling salah pendapat, salah paham pendapat. Yang paling penting jangan sampai pahala puasa kita, sholat kita, zikir kita, amalannya kita yang kita kumpulkan bertahun-tahun karena satu wabah kecil yang tidak tampak kelihatan mata bisa hilang semua hasanatnya kita. Kita dipancing oleh emosi, dipancing oleh hawa nafsu untuk ngasih komen nyaci maki fulan, ngasih komen ngelayakan fulan, nyaci moken. Itu bukan sya'nul mukmin. Ini kewajibannya kita iltija kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya Allah, sama kamu antum datangkan wabah ini, angkat wabah ini. Begitu juga kita menghadapi seluruh fitnah selain virus. Seperti kisah Sayyidina Umar hadis ini. Kita hadapi dengan apa? Dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak satu orang datang kepada Hasan Basri, Imam Hasan Basri, ya Imam, itu Hajjaj bin Yusuf begini dan begitu, begini dan begitu. Apa jawabannya Hasan Basri? Ya fulan, Allah hakamun adil. Innallaha hakamun adil. Sesungguhnya Allah Maha Hakim yang adil. Sebagaimana dia akan menghukumi Hajjaj atas kezalimannya yang dia kerjakan selama hidupnya, akan menzalimi seluruh orang yang menzalimi Hajjaj. Jadi kewajibannya kita kalau ngadepin fitnah apa? Perbanyaklah diam. Orang yang diam itu selamat. Jangan banyak komen. Kecuali golongan-golongan yang didengarkan oleh pihak-pihak tertentu dari pemerintahan, baru ngasih bicara. Tapi kalau kita sekarang anak pribadi, anak bicara, anak diam, siapa mendengarkan semuanya? Lah kewajibannya apa? Anak diam kan? Wa ma jara bainas sahabi naskutu. Ini diam di zaman sekarang lebih selamat. Makanya katanya Rasulullah dalam sebuah hadis di Sahih Muslim dikatakan idza hajatil fitan, kalau fitnah sudah terlalu kuat, al-muttaji, orang yang berbaring lebih utama daripada yang duduk. Mau nonton televisi fitnah. Wal jalis khair min qaim. Orang yang duduk lebih utama daripada yang berdiri. Wal qaim khair min mustasyrifin lah. Orang yang berdiri lebih ahsan daripada orang yang dekat ke fitnah tersebut. Jadi, yang intinya apa? Intinya usahakan ini selama kita, apalagi di bulan Ramadan, usahakan tuh Ramadan tahun ini beda dengan Ramadan sebelumnya, dan jadikan pelajaran besar Ramadan. Setiap Ramadan kita masuk, kita jadikan ini, kita anggap ini Ramadan terakhir bagi kita, sehingga ada motivasi kuat dari hati kita, bisa kita menambah
amal ibadah dan mengurangi sebab-sebab yang menjadi sebab kurangnya hasanatnya kita. Di antaranya yang sering terjadi pandangan ajnabiyah, televisi dan lain-lain. Ini musibah besar ini, yang bisa datangkan sebab kurangnya hasanatnya kita. Sama kayak katanya Rasulullah, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapa itu muflis itu? Ya Rasulullah, man la dirham wa la dinar. Orang yang tidak punya uang sama sekali dia akan muflis. Enggak ada di dunia, walakin fil akhirah. Alladzi ati yaumil qiyamah lahu hasanat ka'amsal jibal. Datang di hari kiamat pahalanya kayak gunung. Kemudian datang khusomaknya, musuh-musuhnya. Ini pernah mau diomongin, ngambil sekian sampai itu habis tuh pahalanya. Kemudian Pak habis, sedangkan yang khusomaknya masih banyak, belum ngambil haknya dia, haknya mereka. Akhirnya apa, kata ngadu kepada Allah, ya Allah pahalanya sudah habis, sedangkan dia masih punya utang sama kita. Dia waktu di dunia membicarakan kita, dia waktu di dunia nyaci maki kita, dia waktu di dunia ngezalimin kita, sedangkan masih belum dibayar ya Allah. Sedangkan hasanatnya sudah habis, kebaikannya. Katanya Allah, letakkanlah sayyiatnya kalian, dosa-dosanya kalian di sahifahnya dia, sehingga dilempar dengan jahanam. Lah hadis satu ini sudah kita dengar ratusan kali. Cuman bagaimana kita minta sama Allah cahayanya hadis bisa masuk ke kita, bukan hadisnya aja. Begitu juga ilmu yang kita baca. Ilmu yang paling penting kita baca adalah kita minta kepada Allah cahayanya ilmu bisa masuk ke hatinya kita. Sebab kalau sudah cahayanya Al-Quran yang masuk, cahayanya hadis masuk, cahayanya ilmu masuk, itu hamba tidak berani ngeremehkan orang dengan pandangan, apalagi bicarakan. Kita mau bicarakan tangganya kita begini, kenalannya kita begitu, dan begini, tidak bakal bisa. Kenapa? Begitu mau membicarakan orang ingat sama Allah SWT, malu dia. Makanya Rasulullah mengatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau tidak punya malu sama Allah, kerjakan apa yang dia mau. Sebagian anak-anak muda zaman sekarang ini, kalau anak tua tidak kira tidak ada orang tua. Anak muda zaman sekarang megang HP-nya, dilihat foto-foto film-film yang dia diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Rasulullah. Padahal kalau depan abahnya sendiri dia malu, tidak mau. Atau depan gurunya dia malu, tidak mau. Cuma ada zat yang lebih afdal daripada seluruh gurunya dan daripada seluruh orang tuanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Kif malu kepada makhluk, tidak malu kepada Allah. Sedangkan dalam sebuah hadis Rasul katakan, ya, di dalam hadis qudsi dijelaskan, ya bna Adam la taj'alni ahwanun nadhirin ilaik. Ya bna Adam, wahai manusia, jangan kamu jadikan pandanganku paling remehnya pandangan bagi kamu, sehingga kamu tidak malu sama sekali kepadaku, malu kepada orang tuamu, malu kepada gurumu, sedangkan kepadaku tidak malu. Apalagi di bulan Ramadan. Kalau bisa sangat dianjurkan oleh para ulama, di bulan Ramadan itu kita namanya puasa dari makan dan minum, dan puasa dari namanya nonton film-film ini. Ini semua film-film tidak datangkan kecuali kerugian bagi kita di alam barzakh. Di dunia kita merasa tidak rugi. Kita tetap sholat, kita tetap puasa, kita zikir, merasa tidak rugi. Kapan fahamnya kerugian tersebut? Kalau sudah masuk ke alam barzakh. Sampai ada satu kejadian ini. Ada namanya gurunya Habib Zain sekaligus mertuanya Habib Zain, namanya Habib Muhammad bin Abdul Haddar. Itu beliau punya satu majelis pondok di Baydho, sampai sekarang pondoknya. Ada satu orang tua dari mulai muda dia ikut sama Habib Muhammad bin Abdul Haddar. Ikut majelisnya tidak pernah putus. Tiap hari soleh minas solehin orangnya. Dipaksa sama istri sama anaknya untuk belikan televisi. Pertama kali keluar dia televisi masih hitam putih itu, dipaksa untuk mengeluarkan. Dia tidak mampu mengumpulkan uang sedikit sampai keluar mampu untuk beli televisi. Setelah mampu untuk beli televisi, apa yang dia kerjakan? Beli dia. Setelah dibelikan, anak-anaknya pada menonton, melihat semuanya. Wah subhanallah, ini apa sakit? Begitu. Setelah apa namanya itu? Ceritanya Habib Muhammad bin Abdul Haddar begitu. Jadi ada satu muridnya yang sudah mulazim bertahun-tahun sampai tua, dipaksa sama keluarganya karena ingin melihat televisi di pondok, dibelikan untuk televisi, dibelikan, setelah dikumpulkan dibelikan. Dia sendiri tidak lihat,
Orang apa ini tidak ngeliat sama sekali. Tiap hari hadir majelis Muhammad Haddar pagi, kalau siangnya kerja, pulangnya ke Muhammad Haddar lagi, gitu aja. Tidak pernah ngeliat sedikit pun. Wah subhanallah, ini apa sakit sampai meninggal, dimakamkan. Setelah dimakamkan itu Muhammad bin Abdullah Haddar mimpi, dalam mimpinya dia ngelihat orang ini kok keadaannya tidak baik di kuburannya, semacam kena azab. Kaget Muhammad bin Abdullah Haddar, ya fulan, kamu di dunia masih minas sholihin, kenapa kok sampai kayak gini keadaannya kamu? Apa jawabannya orangnya? Ya Muhammad Haddar, betul, katanya anak waktu itu di dunia dipaksa sama istri anaknya anak untuk belikan televisi. Setelah anak belikan, mereka setiap kali mereka sekarang ngelihat televisi, ngelihat film-film yang tidak diridhoi oleh Allah, anak yang kena azab di kuburannya. Akhirnya apa? Akhirnya Muhammad Haddar bangun dari mimpi itu tidak pakai masuk lagi, wudhu langsung berangkat ke rumahnya anaknya, kenal sama istri sama anaknya, dijelaskan sambil Muhammad Haddar nangis, kesian sama abahnya. Mereka semua satu keluarga nangis semua. Itu televisi diambil, dibanting di luar. Kita tidak kepingin ngadab abahnya kita di kuburan, katanya. Sudah banyak kita ninggalkan warisan kepada kita, ninggalkan harta, masih mau kita kiriman maksiat setiap hari. Wallah kita tidak ridho, katanya Muhammad Haddar. Kita tobat di tengahnya antum semuanya. Dia ambil televisi itu dibanting. Lah ini kalau di zamannya Muhammad Haddar ini omongan sekitar 40 tahun yang lalu, yang waktu itu masih dikatakan ini televisi apa seadanya, ngabarkan ngabar sepele. Wah, bagaimana kalau kita punya anak pondok, punya anak kita kirim ke pondok atau ke sekolahan atau ke kuliahan, pulang ke rumah kita belikan HP yang akhir model, kemudian anak itu buka endak-endak, siapa yang nanggung dosanya? Siapa yang mau nanggung dosanya? Kalau dulu Yahud sama Nasara tidak bisa memerangin kecuali dengan pedang, kalau sekarang tidak perlu pedang lagi, sampai ke dalam rumahnya muslimin, ke per rumahnya muslimin, per kamarnya muslimin, dicuci otaknya anaknya muslim sehingga dia tidak ngerti sama sekali sama agama, tidak ngerti sama sekali dengan namanya haya, malu sama Allah, tidak ngerti sama sekali dengan namanya malu sama Rasulullah, tidak sedih sama sekali, sebulan tidak ketemu Rasulullah tidak sedih. Ini kenapa musibahnya? Karena musibah faktor yang virus yang dikirimkan oleh orang-orang Yahudi sama Nasara kepada kaum muslimin. Kita minta sama Allah seluruh anak keturunan kita dijaga dari seluruh fitnah yang disebarkan oleh al-Yahud dan Nasara dan seluruh hamba-hambanya Allah yang tidak ada kebaikannya. Ya. Bahas di sini. Terus. Ini kitab yang kita baca adalah kitab Wasaya, yang intinya adalah kitab yang menyangkup tentang 100 wasiat yang selayaknya diwasiatkan seorang mayit kepada seseorang kepada ahli warisnya. Nah, ini 40 wasiat pertama itu amalan-amalan yang sangat bagus, fadilahnya sangat tinggi, sangat luas, yang selayaknya dikerjakan ahli waris kepada aba atau uminya yang meninggal. Dan dari 41 sampai nomor 100 adalah nasihat-nasihat dari aba atau ibu kepada anak-anaknya setelah dia meninggal. Ini wasiat yang kedua setelah kita baca berhari-hari. Wasiat yang pertama, jadi menulis wasiat itu adalah perkara yang sangat penting, masyaallah hadirin. Kalau bisa di antara kita jangan sampai insya Allah malam ini tidur kecuali sudah nulis wasiat. Sebab Rasulullah mengatakan malam yusi lam yu'dan lahu fil kalam ma'al mauta fil barzakh. Barang siapa yang meninggal tidak punya wasiat, nulis wasiat, itu di barzakh, di kuburannya selalu bisu. Ditanya sama ahli barzakh yang lain, loh kenapa kok teman kita tidak bicara sama sekali kok bisu? Oh ini orang meninggal tidak punya wasiat. Waktu meninggal, sebelum meninggal tidak sempat nulis wasiat. Lah di antara amalan yang kita dianjurkan adalah kita nulis wasiat. Katanya Rasulullah, barang siapa man mata, sedangkan dia telah nulis wasiat, maka dikasih ajar syahid, dikasih pahalanya orang yang syahid, dikasih waktu meninggal diampuni dosanya sama Allah. Berapa puluh fadilahnya nulis wasiat. Katanya Sayyidina Abdullah bin Umar, setelah saya mendengar hadisnya Rasulullah tentang wasiat, maka aku tidak tidur 2 malam pun atau bahkan semalam pun kecuali sudah wasiatnya aku sudah aku tulis dan aku letakkan di bawah bantalnya.
Kalau ditanya sekarang nulis wasiat ini wajib apa sunnah? Kalau selama tidak ada hak orang lain yang berhubungan yang di tangannya kita, maka nulis wasiat hukumnya sunnah. Tapi kalau ada hak orang lain, misalnya kita punya utang sama orang, atau ada barang titipannya orang di kita, nulis wasiat dalam masalah ini wajib. Sebab kenapa? Kalau kita tidak nulis, nanti ahli warisnya kita ngira barang tersebut atau harta tersebut punyanya kita, sehingga dibagi-bagi ke mereka sendiri, dan yang menanggung dosanya adalah kita sendiri nanti, nasallallahu afiyah. Sampai ada satu kisah, Habib Zain sering membawa, satu orang datang dari Syam, tujuannya ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Begitu sampai ke kota Mekah, dia nanya di penduduk Mekah, siapa orang di Mekah yang paling amanat untuk dititipin barang? Ditunjukkan Fulan bin Fulan, itu orang Rasulullah itu. Kalau mau nitip barang, banyak orang nitip ke dia semua. Akhirnya berangkat ke orang tersebut di kota Mekah, dititipkan, Assalamualaikum ya Fulan, anak datang ke sini niatnya untuk nitipkan barang ini, uang ini ke antum. Nanti kalau sudah selesai anak amalkan amalan haji, ibadah hajinya anak ambil lagi. Anak ambil lagi apa? Barangnya anak, untuk anak, uangnya anak, untuk anak bawa pulang ke Syam. Marhaba, diterima. Setelah selesai haji, ditanya, mana Fulan bin Fulan? Meninggal. Dikabarkan kalau meninggal, yang tadi megang itu abahnya, yang megang tadi amanat itu meninggal. Ditanya, lah, apakah kalian sebagai anak dengar ada hartanya anak yang anak titipkan ke dia? Enggak. Apa enggak pernah ngabarkan apapun ke kita? Bingung dia orang. Bagaimana sekarang jalan keluarnya? Sedangkan di sisi yang lain dia butuh. Dengan apa? Dinar, dirham, uang yang dia kasih untuk apa? Untuk sebagai apa? Sebagai bekalnya dia pulang ke Syam. Kemudian akhirnya dia musyawarah sama salah satu ulama di Mekah, diceritakan bahwa aku datang dari Syam, nitipkan uangku kepada Fulan bin Fulan ini karena aku tanya dia paling amanat di kota Mekah. Kemudian waktu aku selesai haji mau aku ambil, orangnya meninggal, ahli warisnya tidak tahu sedikit pun tentang uang ini. Bagaimana jalan keluarnya sekarang? Oh gini, mudah. Apa? Kamu datang ke sumur Zam-Zam pada malam Jumat di atas pertengahan malam. Kemudian panggil itu namanya orang tersebut 3 kali. Kalau dia jawab langsung tanya di mana uangnya anak. Datang itu orang ditunggu sampai pertengahan malam, datang ke sumur Zam-Zam. Ya Fulan ibn Fulan, ya Fulan ibn Fulan. 3 kali dipanggil, tidak ada jawaban sedikit pun. Pagi-paginya kembali ke orang alim tadi itu. Ya Fulan, ya Syekh, anak panggil 3 kali tidak jawab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya apa? Terus kemana sekarang? Tidak ada lagi kecuali bi'r barhud, sumur barhud. Sebab rohnya orang mukmin dikumpulkan di sumur Zam-Zam. Rohnya orang kafir musyrik yang ahli maksiat dikumpulkan di sumur barhud. Sumur Zam-Zam di dekatnya Ka'bah, sumur barhud di Hadramut. Akhirnya apa? Akhirnya suruh berangkat ke Hadramut. Maafin, tidak ada jalan keluar kecuali dia berangkat ke Hadramut. Berangkat ke Hadramut setelah perjalanan panjang sampai ke Bir Barhud. Dipanggil malam Jumat juga di atas jam 12 malam dipanggil. Ya Fulan, ya Fulan. Pertama kali tidak jawab. Yang kedua kali jawab. Yang ketiga kali jawab. Waalaikumsalam ya Fulan. Dia bilang kaget, lah ente kenapa sampai dipindah di sini? Ente anak dengar ente orang paling soleh, paling begini di kota Makkah. Kenapa ente sampai di sini? Iya na'am. Sebabnya ini semua karena waktu aku sebelum meninggal aku sempat musuhan dengan saudariku. Tidak pernah ngomong sama dia, tidak pernah telepon, tidak pernah bicara, musuhan, putus hubungan sama sekali dengan saudaraku ini. Karena sebab itu sama Allah seluruh amalanku tidak dihapus, dimasukkan ke sumur Barhud. Tidak mungkin dipindah lagi aku kecuali saudariku tadi telah maafkan kesalahanku baru aku bisa dipindah. Akhirnya apa? Kemudian tanya, loh sekarang tasnya anak taruh di mana sama ente? Anak tanya ahli warisnya ente semua tidak ada yang tahu. Nah tasnya kamu ada. Aku gali satu tanah di suatu posisi dekat masjid sini, sebelah sana ada pohon, di sampingnya pohon, ente gali 1 meter akan dapat tasnya ente. Akhirnya sudah balik ke Mekah. Balik ke Mekah ditanya, siapa saudarinya, mana saudarinya, tanyakan anaknya, ditunjukkan rumahnya sini-sini, dikabarkan ceritanya begini-begini, nangis itu saudarinya. Demi Allah katanya, mulai detik ini aku maafkan saudaraku itu. Aku tidak memusuhin lagi, tidak memusuhin dia. Ana maafkan seluruh kesalahannya dia dari mulai aku tahu sampai dia meninggal. Akhirnya digali di tempatnya tahu dapat.
Kembali lagi ke arif billah tadi itu, yang ngasih cara tadi. Setelah dikasih cara, dibalik lagi, ya Syekh, alhamdulillah kejadiannya begini-begini, aku dapatkan dan sudah gini. Oh, alhamdulillah katanya sekarang. Cuman untuk memastikan ini saudarinya maafkan apa enggak, tolong kalau malam Jumat lagi depan ini itu datengin sumur Zam-Zam lagi, panggil dia. Sudah dipindah apa belum? Didatengin malam Zam-Zam, dipanggil pertama kali panggilan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Anas, dengan berkatnya kamu mintakan maaf untukku dari saudariku, aku dipindah dari sumur Barhut kepada sumur Zam-Zam. Dan orangnya juga mengatakan, yang punya uang tadi, alhamdulillah, betul, uangnya aku juga sudah aku terima. Jazakumullah khair. Di sini masalah hadirin, jangan sampai kita masuk Ramadan dikatakan bulan mulia, persiapan masuk bulan Ramadan, tapi ada perihal-perihal yang menyebabkan rahmatnya Allah tidak masuk di kita tetap ada. Mau 100 Ramadan, mau 1000 Ramadan tidak pengaruh bagi kita. Selama sebab itu masih yang mencegah rahmatnya Allah masuk ke kita, masih ada di kita, tidak ada faedahnya kita. Yang paling penting sebelum masuk persiapan Ramadan, sambutan bulan Ramadan dan lain-lain adalah seluruh masalah sebab-sebab yang menyebabkan kita tidak dapat rahmatnya Ramadan, tidak dapat rahmatnya Lailatul Qadar, tidak dapat rahmatnya bulan Asyradul Hijjah dan lain-lain, itu kita lepaskan dulu. Orang yang minta maaf itu bukan orang yang kalah. Orang yang minta maaf itu bukan orang yang hina. Berapa banyak dari salafus soleh minta maaf ke saudaranya, dia yang betul, bukan dia yang salah. Seakan-akan menunjukkan dia memposisikan posisi dirinya sebagai orang yang salah. Sampai kejadian di Habib Muhammad bin Abdul Haddar, mertuanya Habib Zain ini, beliau membeli sebuah tanah dari misananya sendiri, bukan dari orang lain. Sudah dibayar oleh Habib Muhammad bin Abdul Haddar, kemudian orang itu ngadu, misananya ngadu ke Habib Muhammad Haddar, ya Habib Muhammad Haddar, anak sudah jual tanahnya ke anak saya, kita ini ke kamu, tapi kita ini keadaannya sekarang butuh tanah tersebut. Tidak ada lagi penghasilan kecuali dari sawah itu kita punya Habib Haddar. Habib Haddar kasihan, kan kata Habib Haddar, ini ambil lagi surat tanahnya dan tanahnya ambil lagi sudah. Dikasihkan, tidak pakai kembalikan uangnya. Kemudian dapat setahun 2 tahun, datang lagi Habib Haddar, bilang ya Habib Haddar, kita butuh uang mau jual lagi tanahnya. Dijual lagi ke Habib Haddar. Dibayar sama Habib Haddar kedua kalinya, dibayar kedua kalinya sekarang, 2 kalinya kontan. Setelah dibayar kontan, dapat sebulan 2 bulan ngadu lagi Habib Haddar, ya Habib Haddar, itu kayaknya waktu bayarnya antum belum kontan, masih kurang. Oh, anak minta maaf ya akhi. Sampai 2 bulan anak nunda uangnya, inti orang berapa kurangnya? Kurangnya segini, ini ambil. Sudah dibayar kontan yang pertama, dibayar kontan yang kedua, bilang belum. Itu masih tetap Habib Haddar nganggap dia yang salah. Ini orang intinya sudah apa? Nafsul ammarah, besoknya dia sudah mati, sudah levelnya level malaikat. Jadi pernah suatu hari Habib Muhammad bin Abdul Haddar keluar dari masjid di bulan Ramadan. Tidak pernah Habib Muhammad Haddar tidak pernah bicarakan orang, tidak pernah mau nyalain orang, tidak pernah mau ngetawain orang. Keluar dari bulan Ramadan, ada satu orang sufi datang ke Habib Haddar, caci maki, seluruh di hati keluarkan semuanya. Ente sufi, ente begini, ente begitu. Dihabiskan Habib Muhammad Haddar dari awal sampai akhir. Habib Muhammad Haddar cuma diem, terus pulang ke rumahnya. Tidak dijawab satu kalimat pun. Kalau kita ada yang nyaci satu kalimat, keluar 100 kalimat. Ini Habib Muhammad Haddar dicaci 100 kalimat, satu kalimat tidak dengar dari dia. Sampai pulang ke rumahnya. Begitu pulang ke rumahnya, Habib Muhammad Haddar nangis. Heran murid-muridnya, keluarganya. Lah Habib Muhammad Haddar kok tambah nangis? Saya nangis kok kenapa saya baru bisa maafkan dia setelah sampai ke rumah. Mestinya kalau saya ini orang yang benar, orang yang gena, sudah saya maafkan sebelum saya ngelangkah dari pintunya masjid tadi itu. Ini nangis karena terlambat maafkan. Terlambat dari mana? Dari pintunya masjid ke rumah. Bukan berbulan-bulan. Makanya katanya Rasulullah, ajizu ahadukum ay tasaddaqa kulla yawmin ka sadaqati Abu Dhamdham. Apakah kalian tidak mampu sedekah setiap harinya seperti sedekah Abu Dhamdham? Apa Abu Dhamdham ya Rasulullah? Dia itu kalau mau tidur selalu berbaring seraya mengucapkan, ya Allah, seluruh aku tidak punya harta yang aku ingin sedekahkan. Aku orang miskin ya Allah. Cuman seluruh orang yang bersalah kepadaku, seluruh orang yang membicarakan aku maafkan demi kamu ya Allah. Itu sedekahnya Abu Dhamdham setiap hari. Kita bisa untuk apa mengerjakan hal tersebut? Cuma tinggal namanya ngelawan namanya iblis.
Iblis tidak mau biarkan, udah kalau kamu maafkan kamu diinjek-injek, nanti kamu dihina. Wah, iblis adalah laknatullah alaih. Kita mendengarkan omongannya Muhammad bin Abdullah, wala mendengarkan omongannya lain satu ini. Jadi tinggal bagian antara nafsu ammarah bisu sama mengikuti syariatnya Rasulullah. Kita minta sama Allah SWT supaya kita dikasih kemudahan bisa ngikutin apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam semua perihal hidup kita ini. Ya. Ya. أوصيكم إذا نزل بالموت والمحسوب من قضاء أجل معلوم ألا تبقي علي بقية. Nah ini dianjurkan juga waktu itu kalau kita ada kerabat yang meninggal karena ajal itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Kita minta sama Allah dikasih sehatul afiat, kasih panjang umur. Cuman ada satu pandangan itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman pandangan mata lain lagi ngadep ke diri kita sendiri. Apa? Harus ada persiapan untuk yang namakan menemui namanya maut. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuman bagaimana persiapan yang kita buat apalagi di bulan Ramadan. Apa persiapan salahnya kita buat di bulan Ramadan? Pertama kita bacakan untuk diri kita dulu, kemudian kalau sudah selesai untuk abah kita, kemudian selesai untuk uminya kita, beberapa amalan berikut ini. Yang pertama, bacakan untuk diri kita sendiri la ilaha illallah 70.000 kali. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, man qala la ilaha illallah 70,000 marrah kanat fida'an lahu minan nar. Maka kan bacakan. Dibuat bernama misalnya, per harinya kalau 70.000 dibagi 30 hari berarti perharinya harus berapa? Harus 3.000 kali. 3.000 kali mudah ente. 3.000 kali ini sangat mudah. Kapan? Begitu ente perjalanan keluar itu sudah 1.000, pulang 1.000. Atau perjalanan ente misalnya ke toko, biasanya tiap hari ke toko atau ke pasar atau ke masjid atau kemanapun, itu perjalanannya berapa? Pulangnya dapat berapa sudah? Nah kalau misalnya sehari semalam dalam tiap Ramadannya keluarnya 4 kali, PP-nya itu bisa digunakan baca 2.000-3.000 kali la ilaha illallah. Cuman butuh namanya taufik. Kalau ada taufik seluruh anggota tubuh gerak untuk taat. Kalau tidak ada taufik tidak bisa gerak, masalah hadirin. Jalan hampir 15 menit, 10 menit semuanya tidak ada samanya. Wala la ilaha illallah 1 kali. Ini kerugian, cuma kita mandang orang jalan kayak gini, orang mandang kayak gitu, pandanya apa? Faedahnya apa? Kita gunakan, kita pegang tasbih, pegang subhah. Bulan Ramadan kita mulai baca la ilaha illallah 70.000. Setelah selesai 70.000, kita katakan ya Allah, saya membeli pembebasan diri saya dari neraka jahanam dengan bacaan ini 70.000 ini. Kemudian kita baca lagi 70.000 untuk Abah. Meskipun Abah kita masih hidup, apalagi kalau sudah meninggal. Sangat mereka butuhkan amalan ini. Gitu, sudah selesai 70.000 untuk Abah, baca lagi 70.000 untuk ibu kita. Itu 2 orang yang harus ente utamakan dalam hidupnya ente. Karena kita tidak bisa membalas kebaikannya abah atau ibu apapun, amalan apapun yang kita kerjakan, tidak bisa kita balas. Paling tidaknya kita sekarang di bulan Ramadan, hasanat dilipat gandakan sama Allah, kerjakan segala sesuatu yang manfaat untuk abah ibu kita, apalagi mereka sudah meninggal. Itu yang pertama, bacakan untuk mereka berdua berapa? 70.000 dari la ilaha illallah. Yang kedua, bacakan untuk mereka subhanallah wa hamdih 1.000 kali. Usahakan tiap Ramadan halas, rutin bagi anak. Yang ketiga, kalau bisa 1.000 kali, kalau bisa 100.000 kali, kalau tidak bisa 1.000 kali surat Al-Ikhlas. Karena disebutkan barang siapa yang baca 100.000 kali, nada munadin min qibali arsillah alla inna fulan ibnu fulan atiqallah. Barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas 100.000 kali, maka akan datang panggilan dari arasnya Allah bahwa sesungguhnya hamba fulan bin fulan ini termasuk orang yang dibebaskan sama Allah dari neraka jahanam. Harus 1 hari enggak, hatta berbulan-bulan, hatta bertahun-tahun. Kita buat jadwal, di buku kerja kita tulis kali ini baca 50, 60, 70, pas 100.000 kasih buat apa? Baca lagi 60, 70, pas 100.000 kasih ke ibu. Ataupun kita bagi ke saudaranya kita, anak-anaknya kita. Ini baca 20, 50, 60, kumpul sekian. Tapi butuh namanya gerak. Semua ini amalan butuh namanya gerak, namanya taufik. Dia ada taufik, tidak gerak. Mau amalan yang ringan mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa gerak lisan kalau tanpa taufik. Allahumma ya man wafaq ahlul khair lil khair wa anhum alaihi wafiqna lil khair wa a'inna alaihi. Kita minta sama Allah begitu ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, usahakan jangan putus untuk ngasih hadiah. Setiap kali mau Idul Fitri itu kasih hadiah untuk istri sama anaknya, inti dibelikan baju kan biasanya, dibelikan sandal baru, baju baru, iya.
tapi untuk abah ibunya itu yang sudah meninggal belikan juga. Belikan apa? Baju? Bukan baju, tapi tadi itu sewa satu orang atau ente sendiri yang baca, datang ke makamnya abah, dibacakan la ilaha illallah 70.000, kemudian bacakan subhanallah bihamdi 1000 kali, kemudian surat al-ikhlas 100.000 kali, kemudian khotmah 30 juz. Ini hadiahnya idnya ente dari ente kepada abahnya ente. Lah anak sibuk ya Habib, tidak bisa, anak banyak kerjaan, sibuk dan lain-lain, tidak masalah, sewa tetangganya ente, sewa temannya ente untuk baca, kasih 10 orang, kasih per orang, kasih hadiah, suruh baca mereka. Bisa ente, bisa. Tinggal di sini nanti butuh taufik, ente mau mengerjakan apa enggak. Lu amalan ini punya dalil dari kitab dan sunnah. Semua tiap-tiap amalan ada panjang lebar. Kita sebut kitab wasoya sini, kita sebut panjang lebar dalilnya. Lah, cuman yang butuh namanya taufik untuk bisa ngamalkan. Kita usahakan mulai tahun ini kita senangkan orang tua di barzakhnya kita kirimi hadiah besar, hadiah Id. Yang kelima, yang paling ringan ini, kita sholat untuk mereka namanya sholatul unus fil qabr. Sholat ketenangan bagi orang kubur. Disebutkan oleh Imam Jardani dalam kitabnya Fathul Alam juz 2. Jadi sholat 2 rakaat, per rakaatnya baca surat Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, Alhaakumut Takatsur 1 kali, Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian setelah sholat kita katakan, ya Allah, aku sholat ini, Allahumma inni sholaitu hadis sholat wa ta'lamu ma urid, dan kamu tahu ya Allah hajatku apa. Sampaikanlah ya Allah pahala sholat ini kepada ibuku Fulanah binti Fulan. Kemudian sholat lagi 2 rakaat untuk abah. Ini yang kelima. 5 amalan tolong kalau bisa jangan lepas, kalian kerjakan kepada abah dan ibunya kalian. Karena orang yang paling berjasa dalam hidupnya kalian adalah ibu kalian. Kalau kalian muhtam, perhatian dengan 5 amalan ini untuk kalian kerjakan kepada orang tuanya kalian, insya Allah anaknya kalian akan mengerjakan hal yang sama waktu kalian masuk kuburan nanti. Sebab kalau kita ingat sama abah uminya kita diingat. Kalau kita lupa, kita anggap ini kita langsung hidup begini aja di bumi ini. Tidak ada orang tua yang ngajarin kita, tidak ada orang tua yang didik kita, tidak ada orang tua yang capek ngurusin kita. Kita anggap langsung besar hidup di bumi ini, maka kita akan dilupakan oleh anak kita. Nasallallahu afiyah. Jadi man dzakar dzukir. Barang siapa ingat akan diingat. 5 amalan. Amalan yang pertama apa? Baca 30 juz Al-Qur'an. Tidak bisa sendiri, pakai rombongan. Juz-juzan itu 15 orang per orang baca 2 juz. 2 juz tidak sampai setengah jam. Pahalanya sangat besar. Kadang satu orang tiap kali ngelewat kuburan itu, pemakaman, baca Fatihah. Fatihahnya dihibahkan. Setelah itu dia tidur, nyampe rumahnya tidur. Waktu tidur ini dia mimpi penduduk pemakaman tersebut bangkit semua, rebutan pahalanya Fatihah yang dihibahkan tadi itu, kecuali satu. Ada yang dapat wawunya, dapat gininya, baknya, dapat faknya. Lah, kecuali satu ini tidak sama sekali, dia tidak mau ikut rebutan. Ditanya, kenapa kamu tidak ikut berebut sama mereka? Enggak, aku punya anak soleh. Waktu mulai dari hari pertama kali aku meninggal, itu anakku setiap harinya bacakan 30 juz Al-Quran buat aku. Tidak perlu berebutan dengan Fatihah lagi. Ini sudah kiriman 30 juz. Jadi, di mana anakmu? Di tempat fulan bin fulan. Di dekat sini, ditunjukkan. Bangun dari tidur didatengin. Betul memang. Sebagaimana dikabarkan abahnya dalam mimpi. Dan seraya anaknya itu mengatakan, aku nazar, waktu dia datang mengucapkan assalamualaikum ya fulan, tidak dijawab, cuma waalaikumsalam terus sambil baca Quran. Akhirnya setelah selesai hataman Qurannya dia baru menjawab, minta maaf, saya sudah meninggal abah saya, ibu saya nazar saya tidak akan tidur semalam pun kecuali sudah bacakan 30 juz untuk abah saya, ibu saya. 30 juz Al-Quran. Katanya Habibullah Haddad, kalau kita tidak mampu 30 juz, paling minimnya ya, yang paling mujarab fadilahnya sangat besar, 11 kali dari surat Al-Ikhlas. Tiap pagi usahakan 11 kali surat Al-Ikhlas kiriman dari inti untuk abah, 11 kali Al-Ikhlas untuk ibunya inti, 11 kali dari surat Al-Ikhlas ini untuk abah, 11 kali untuk ibu, pakai bahasa Indonesia. Allah tahu semua luwah. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya dia jalan lagi di suatu depannya makam tersebut, dibaca lagi Fatihah, dihadiahkan. Tidur, mimpi lagi pemakaman tersebut, bangun semuanya. Waktu bangun semuanya, termasuk orang yang tadi tidak ikut berebut. Heran ini orang ditanya, kenapa kamu ikut berebut sekarang? Anaknya anak yang biasa membacakan 30 juz Al-Quran tiap harinya meninggal kemarin.
Sekarang anak kehabisan hasanat. Karena orang di barzakh itu sama kayak orang hidup di dunia. Inti sekarang makan kenyang, minum kenyang, kemudian besok pagi, besok lusa lapar lagi. Sebagian anak ngira kalau sudah membuatkan acara 7 hari, 40 hari, 1000 hari, bagus, itu amalan bagus semua, punya dalil semua. Kemudian lupa setahun penuh tidak dibacakan Fatihah, tidak diziarahi, tidak disedekahkan, itu satu kesalahan. Sama kayak misalnya itu sekarang anak kasih satu panci nasi habiskan. Mau berapa hari dimakan habis. Besok lusanya, besok seminggu 2 minggu lagi kelapar lagi. Katanya Rasulullah, laulal ahya lahalakal amwat. Kalau seandainya ada akan orang yang hidup, maka orang yang meninggal akan hancur di kuburnya. Itu artinya apa? Artinya kalau kita ngelewatin pemakaman, jangan lupa jangan berat hanya baca Fatihah kita hibahkan kepada penduduk pemakaman tersebut. Apalagi kita misalnya dari sini mau ke Surabaya, berapa ratus pemakaman kita lewatin. Per pemakaman tidak usah anak katakan sedekahkan 15 juta per pemakaman lah. Fatihah baca 1 kali, kasihkan ke mereka. Sebagaimana ceritanya Imam tadi itu, ngelewati pemakaman 1 Fatihah dikasihkan. Sedekah sudah hari itu dengan Fatihah kepada ya Allah, aku hibahkan Fatihah pahala ini untuk seluruh yang ada di pemakaman ini. Ngelewatin lagi ada pemakaman lagi, Fatihah lagi 1 kali, 3 kali. Begitu kita lihat guru kita Habib Zain. Waktu kadang kita berjalan dari Mekah ke Madinah, ada pemakaman sini kanan kiri, di Fatihah 1 kali. Bahkan waktu kita ziarah di Makla itu setiap tempat itu Fatihah sendiri-sendiri. Waktu kita ziarah di Baqi, pemakaman Baqi, setiap tempat itu Fatihah sendiri-sendiri. Selain Fatihah umum untuk penduduk Baqi nanti terakhir. Jadi yang intinya apa? Kita ambil pelajaran, insya Allah mulai sekarang kalau melewati pemakaman hadiahkan ke mereka surat Fatihah bas. Kita hibahkan kepalanya kepada mereka. Bas. Di antara adab-adab ketika akan tidur yaitu membaca doa Nabi Muhammad SAW. Nah ini di antara adab-adabnya ketika akan tidur, kitab-kitab adab, ada beberapa adab yang selainnya kita kerjakan waktu kita akan tidur. Para ulama nyebutkan sekitar 32 adab ketika akan tidur. Cuman yang paling penting kita tidur berbaring sebelah kanan, terus kita baca surat ayat kursi, baca Al-Kafirun, baca Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemudian kita tiupkan ke tangannya kita. Kemudian kita gosokkan badannya kita sebelum tidur. Usahakan kalau tidak bisa semuanya, paling mini-mininya ayat kursi 1 kali. Jadi katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku sangat heran orang yang berakal tidur tidak baca ayat kursi. Sangat heran aku. Katanya Ali bin Abi Thalib. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib dapat dari Rasulullah langsung perintah tersebut. Ini semua punya dalil dari Al-Quran dan dari Al-Hadis. Yang intinya usahakan kita tidak tidur kecuali ada sebagian dari adabnya. Kalau tidak bisa semua, sebagian adabnya kita amalkan. Itu ya. Di antara adab yang kita anjurkan adalah membaca doanya Rasulullah ya. Doanya yaitu Bismika Rabbi wa ba'du jambi wa Bismika arfa'u Waghfir li dhanbi in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin. Nah, kalau misalnya doa ini kita tidak hafal, tidak masalah, tidak harus hafal. Kalau tidak hafal caranya, fotokopi itu doa, dilaminating, kertasnya taruh di sampingnya bantalnya mau tidur. Begitu mau tidur dibaca doanya. Doanya mau tidur. Begitu bangun dari tidur sebaliknya. Nah, dibalik doanya bangun akan tidur. Ini baru inti usaha untuk bisa ngerjakan sunnahnya Rasulullah. Begitu inti mengatakan saya cinta kepada Rasulullah, betul. Karena memang cintanya itu diikuti dengan amalan. Kalau termasuk satu kesalahan besar ini, satu kesalahan besar kita tidur bangun setahun penuh, walau kita akan baca doa sekali. Kenikmatan yang paling besar, paling minimnya ya kita bangun tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau misalnya kita lupa, kasih sanksi diri kita itu. Kalau tanpa sanksi pegang ngomongnya setahun penuh tidak baca doa. Lupa, bukan karena tidak ingin, tapi dilupakan sama syaitan. Syaitan dari mulai bangun tidur sudah semangat untuk mengganggu ente. Pertama kali dilupakan ente doanya bangun tidur. Tidak apa sampai. Terus begitu masuk kamar mandi, perhatikan dulu, jangan main surut masuk kamar mandi. Tutup dulu kepala kita dengan handuk atau dengan kufiah, karena masuk kamar mandi tanpa penutup kepala makruh. Jadi lihat dulu dalam kamar mandi ada sandal, tidak ada sandal, cari dulu sandal taruh di kamar mandi.
Karena masuk kamar mandi tanpa pakai sandal makruh. Lah setelah ada sandal semuanya, lihat kaki kanan kaki kiri mana. Didulukan kaki kiri seraya membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Basuh. Setelah masuk mau keluar, perhatikan dulu mana kaki kanan kaki kiri. Dan ini butuh usaha sangat besar, anak bilang. Bukan ringan. Memang amalannya amalan ringan, cuma untuk istiqomah dan bisa lurus lempeng mengerjakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah butuh mujahadah. Walladzina jahadu fina apa? Lanahdiyannahum. Akan kami kasih hidayah nanti. Tapi jahadu dulu, bukan lanahdiyannahum summa la jahadu. Jahadu dulu baru lanahdiyannahum. Coba aja sekali, akan merasakan ketenangan nanti di hati nanti. Begitu mengikuti sunnahnya Rasul, ketenangan akan datang nanti. Lah begitu mau keluar, perhatikan mana kaki kanan, kaki kiri. Dulu kan kaki kanan. Seraya membaca ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Makanya kata Sayyid Ali bin Abi Thalib kalau keluar dari kamar mandi megang perutnya mengatakan yalah minan ni'mah law arafan nas qadraha. Berapa banyak nikmatnya ini keluar tanpa adab. Jadi kalau kepingin tahu nikmatnya keluar kotoran dari tidak pakai sakit, tidak pakai ini, minta masuk rumah sakit. Berapa banyak orang yang teriak-teriak di rumah sakit kesakitan tidak bisa buang air kecil. Berapa ratus orang tidak bisa buang air besar, harus dioperasi, besok pakai operasi, dipotong-potong, dibeginikan. Sampai nasallallahu alaihi sebagian dari mereka dikeluarkan seperti kayak apa? Pembuangan air kencing apa namanya itu? Kayak selang gitu. Kata itu. Inti alhamdulillah, syukur sama Allah. Minum dengan mudah, makan dengan mudah. Itu pun kadang lupa. Waktu setelah makan bangun langsung tidak pakai alhamdulillah di at'aman hadza ta'am wa razaqani wa ghairi hauli minni wala quwwah. Lupa. Lah, bagaimana kita bisa ingat? Harus ada orang yang nuntun. Karena dari mulai orang bangun tidur ini katanya ulama dari ahlu tarbiyah sampai tidur lagi ada sekitar 100-110 perjanjian. Perjanjian pertama kalau bangun tidur harus baca langsung otomatis harus alhamdulilladzi ahyana. Kalau lupa Anda baca paginya kasih sanksi. Apa misalnya sanksinya? Sholat 30 rakaat. Hari kedua tidak pakai lupa lagi nanti sudah. Kalau tanpa sanksi pegang ngomongnya nah. Itu setahun penuh tidak baca. Setahun penuh tidak baca. Masuk kamar mandi sehari keluar katanya habisnya mungkin 5 kali 6 kali. Wala sekali baca. Dan mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, cinta yang mana? Begitu. Al ilmu yahtimu bil amal. Fa in ajabahu illa irtahal. Katanya ulama irtahal suratu bagi rasmu hujjah alaih. Begitu. Jadi gimana caranya supaya kita ingat? Ana bilang sama inti, doanya tolong, doanya mau tidur itu difotokopi. Nah, semua banyak hadisnya Rasulullah banyak. Inti ambil satu yang paling kecil, yang paling minim, yang tidak beratkan dirinya inti. Ditulis doanya makan tidur, terus doa bangun tidur. Itu taruh bawah bantalnya inti, sampingnya inti, bangun tidur baca. Masuk kamar mandi begitu juga. Kalau tidak percaya setahun penuh, masuk kamar mandi, keluar tidak baca doa. Lupa tidak masalah, tulis doa masuk kamar mandi, doa kamar mandi tempelkan di luar pintunya inti kamar mandi. Sebagai pengingat di luar kamar mandi, tempelkan supaya ingat. Ada doa ingat. Sebab syaitan itu punya 1000 cara untuk melupakan kita. Paling tidaknya kita punya 1-2 cara untuk mengingatkan. Itu pun masih kita butuh waktu, butuh taufiknya Allah ini. Begitu mau keluar kamar mandi baca doa. Setelah pakai baju kan. Lah pakai baju baca doanya baju apa? Alhamdulilladzi kasani hadza thawb wa razaqani min ghairi hauli wala quwwah. Setelah itu mau pakai parfum biasanya. Baca doanya Allahumma la ilaha illa aishul akhirah. Masuk mau berangkat ke masjid, kakinya anak tahu Allahumma nas'aluka bihaqqis sa'ilin alaik wa bihaqqir rawibin ilaik wa bihaqqi mamsyaya ilaik. Begitu depannya rumah ada sandal mau keluar, sandal mana yang dulu kan? Sandal kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Kalau sudah kayak gitu, itu namanya hadisnya Rasulullah berjalan. Al-Quran berjalan. Ditanya, "Kaif kana akhlaknya Rasulullah?" Kana khuluquhul Quran. Apa artinya khuluqul Quran? Semua yang di Quran diamalkan. Makanya sebagian salafus saleh dikatakan ini fulan ini ihya jalan. Ihya ulumuddin berjalan. Artinya apa? Apa yang di ihya diamalkan. Dari sini timbul kekeramatannya fulan. Keramatnya begini. Tidak heran. Karena keramatan itu hanya dari thamarah. Hasil. Setelah nanam pohon tumbuh besar keluar buah. Buahnya dipetiin.
Nah, bagaimana kita bisa nanam pohon? Jangan sibuknya kita natiin buah. Ambisinya kita hanya metik buah, tapi kita tidak mau nanam pohon, tidak mau capek, tidak mau gali, tidak mau nyiramin. Itu usahakan dalam diri kita itu harus ada perubahan. Tiap hari, tiap bulan harus ada perubahan yang tampak. Jadi pegang satu-satu dulu. Gimana caranya Habib anak bisa berubah? Satu-satu. Pegang dulu, misalnya bangun tidur, berjalan seminggu, tidak ditinggalkan, kena sanksi 2 kali 3 kali sanksi tidak masalah. Berjalan sampai kapan ini? Mulai sekarang sampai terakhirnya titik kita terakhir kali kita masuk keluar dari bumi, masuk ke kuburan. Itu terakhirnya sudah. Terus minggu lancar, tambah 1 lagi supaya tidak berat. Kalau kita kerjakan sekaligus itu berat nanti. Terakhirnya apa? Terakhirnya nafsunya kita tidak mau, ditinggalkan semua terakhirnya nanti. Dan jangan mau ditipu nafsunya kita sendiri apa? Dikasih semangat 45, suruh ngerjakan 100 amalan sekaligus, nanti sebulan 2 bulan ditinggalkan semua sekaligus. Sebab kalau inti mau nyampe ke Allah dengan sekaligus, begitu caranya. Itu lebih iblis namanya, tipuannya iblis. Tapi kita bertahap ini. 1 dulu, seminggu berjalan, tambah lagi seminggu berjalan. Insya Allah sebulan sudah berubah 4 perkara dalam hidupnya kita dari bertahun-tahun kita tidak pernah amalkan, jadi kita amalkan. Setelah kita amalkan, baru kita ajak istri kita sama anaknya kita untuk ngamalkan. Anak kita ngamalkan, baru ngajak orang lain ngamalkan. Supaya apa? Supaya kita tidak nyampe, tidak masuk ke dalam firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Atamuruna an-nasa bil birri wa antasawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Ini masalah penting. Usahakan mulai dari bulan Ramadan ini kita minta niat sama Allah di majelis ini, di pondok ini, kita minta sama Allah dikasih pintu namanya pintu suluh dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mulai malam ini beda, tidurnya kita beda. Begitu tidur, sebelum tidur baca doa pakai siwak, waktu baca tidur langsung baca alhamdulillahil ahyana. Minggu kedua ditambah doa masuk kamar mandi, minggu ketiga ditambah doa keluar kamar mandi, minggu keempat ditambah doa pakai baju. Itu demi Allah, kalau kalian masuk barzakh akan syukur dengan pahala amalan yang kalian kerjakan tadi. Yang inti anggap remeh itu tadi bersyukur, dan akan sangat syukur. Kalau sampai diremehkan, tidak diremehkan, tetap hidup seperti dulu, tidak ada faedahnya kita hadir majelis. Hadir majelis taklim harus mengeluarkan hasil. Samping kita nyari barokahnya majelis, insya Allah dengan hadirnya kita dengan penuh adab, penuh hormat, insya Allah dapat barokahnya majelis. Cuman jangan cuma berkah majelis, tapi harus ada faedah ilmu yang kita bawa dan kita kerjakan dalam diri kita. Man fataha ala nafsihi bab niyah salihah fataha Allah 70 bab min abwab at-taufiq. Begitu ya. Baik. Ya. Nah. Jadi kita ada perkara-perkara yang batalkan puasa dari segi hukumnya, ada yang batalkan puasa dari segi pahalanya. Begitu ya. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa terbagi menjadi 2 bagian sebagai berikut. Ya. 1, hal yang dapat menghapus pahala puasa, akan tetapi tidak membatalkan puasa. Tidak batalkan puasanya, tapi pahalanya puasa batal. Seperti apa sih? Ghibah, gunjing orang, atau bohong, atau mandang perempuan ajnabiyah. Jangan sampai dikasih nafas iblis bisa masuk ke dalam pori-pori kita, di dalam pintu amalannya kita. Jangan dikasih nafas itu iblis. Kenapa? Kalau kita bisa nutup pintunya, seluruh pintunya iblis masuk ke diri kita dengan namanya maghamul muraqabah. Semua yang akan kita kerjakan pandang kening, kira-kira di hadapannya Allah ada hisabnya dan semua besar kecil dari amalnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti insya Allah akan jadi penutup, pintu penutupnya iblis masuk ke kita, ya. Apalagi di bulan Ramadan kita mau gunjing, mau gini, kalimatnya tidak ada apa-apanya, faedahnya, pahalanya kita amblas, hilang semuanya, ya. Seperti berbohong atau memandang perempuan ajnabiyah selain mahramnya dengan sengaja dan tanpa terdapat udzur yang dengan sengaja tanpa udzur lain. Hanya kalau ada udzur, misalnya jual beli, transaksi, berobat dan lain, itu ma'dzur. Tapi kalau tidak, hanya gurau aja, dibuat gurau-gurauan. Sebutkan dalam sebuah hadis, man fakaha imra'atan lam tahilla lahu udziba bi kulli kalimah alf sanah fi jahannam. Barang siapa yang gurau dengan perempuan ajnabiyah tanpa terdapatnya udzur, setiap kalimatnya diadab 1000 tahun di neraka jahanam.
Lah kalau satu SMS isinya 300 kalimat ya apa? Jadi besoknya SMS-an lagi. Besoknya SMS-an lagi. Sama setan apa? Enggak ngantuk itu orang. SMS-an 2 jam enggak ngantuk. Tapi dijak baca Al-Qur'an, iktikaf di masjid 15 menit sudah mulai ngantuk. Karena setan tidak hobi untuk bantu dia untuk menjalankan amal ketaatan ini. Ya, kita minta sama Allah berkatnya majelis ini, berkatnya pondok mulia ini, kita minta sama Allah supaya ada perubahan dalam diri kita. Kalau tidak bisa berubah sekaligus, dikurangi secara bertahap. Yang biasanya tiap hari 5 kali SMS-an jadi 4 kali. Terus hari seminggu berikutnya jadi 3 kali sampai 0. Nolnya itu pun ringan bagi dia. Ya. Lain hanya kalau kita ada urusan penting, bisnis, usaha dan lain-lain tidak masalah. Syariat tidak melarang kita bicara dengan perempuan hijabiyah. Syariat melarang kita gurau. Ya. Yang menyebabkan nanti akan menyebabkan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 2. Hal yang dapat menghapus pahala puasa dan juga membatalkan puasa. Seperti makan atau minum dengan sengaja pada siang hari. Iya. Seperti makan dan minum tanpa uzur. Ada satu orang muda, saya waktu masih mudanya sering tidak puasa, sering begini. Bagaimana cara qadanya? Tinggal kita lihat berapa hari dia tinggalkan, itu qadha sejumlah hari yang ditinggalkan dan taubat kepada Allah tidak akan mengulangi lagi ini. Lain hanya kalau orang tua tidak mampu puasa karena faktor usia tidak mampu puasa, ma'dzur bagi dia. Tinggal mengeluarkan setiap harinya 1 mud, 1 kilo kurang 1/4 beras disedekahkan sebagai kafarah. Ya. Rincian hukum di atas adalah sebagai berikut. A. Hal yang dapat menghapus pahala puasa tetapi tidak membatalkan puasa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'athas." Nah, wa qala Rasulullah SAW, "Arifu siyam fa inna siyama laisa min al-ta'ami wa la min asy-syarab walakin siyama min Ma'asi, maksiat zahir, maksiat batin. Maksiat zahir anggota tubuh kita, maksiat batin, maksiat hati kita. Jangan sekali-kali timbul ya di hati kita merasa mulia dari satu makhluknya Allah meskipun dia kafir. Kenapa? Karena kita tidak tahu dengan umur apa, dengan bentuk apa kita ditutup umur kita. Tapi kita husnudzon kepada semua orang. Husnudzon. Kau cukup berapa orang yang kafir dikasih hidayah sama Allah masuk Islam dan meninggal daripada Islam. Kita artinya Pak, suudzon sama orang dibenarkan. Yang dibenarkan adalah suudzon kepada diri sendiri dan tidak pernah kita kerjakan. Yang paling penting jangan sampai ada pernah merasa lebih mulia dari sama satu makhluknya Allah meskipun zahirnya sekarang masih berupa orang kafir. Kenapa? Karena kita tidak tahu ditutup umur kita dengan apa, dia dengan apa. Kita minta sama Allah semuanya kita ini ditutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya jangan sekali-kali meremehkan meskipun ahli maksiat. Ini tiap hari ini anak ini pacaran kemana-mana, minum khamr di mana-mana. Jangan kita remehkan, tapi kita rangkul untuk kembali ke Allah. Kita rangkul untuk kembali kepada Allah. Tapi jangan kita musuhin dia atau jadikan bahan bicaraan dia. Jangan. Sebab tidak satu pun orang meremehkan orang lain menjadikan bahan bicaraan kecuali dikasih sama Allah sanksi, itu dia akan jatuh kepada maksiat yang dia kerjakan. Ma ayyara ahadan bidzambin illa ibtalahu Allah. Tidak ada satupun dari orang yang meremehkan, apalagi kadang orang nasallallahu alaihi, kalau ada satu di kampung ada satu maksiat zina atau apa jadi bahan bicaraan, semuanya mengirim ke grup dan lain-lain. Naudzubillah. Hati-hati, kesianan diri kalian sendiri, kesianan dzurriyyahnya kalian. Jangan sampai antara mereka jatuh kepada maksiat tersebut karena lisannya kalian. Tidak dibenarkan kalian bicarakan orang lain. Tidak dibenarkan kalian bicarakan orang lain kecuali secara global dan niatnya untuk nasihat umat. Sebagaimana mabalu agwamin, Rasulullah begitu. Kalau ada kesalahan-kesalahan terjadi di sahabat, Rasul tidak menyebutkan namanya, tapi mabalu agwamin yashtarituna syurut fi laysa fi kitabillah, kullu syartin laysa fi kitabillah fa huwa batil. Di antaranya mabalu agwamin kata, aras. Karena maksudnya tujuannya apa? Ngasih pelajaran kepada semua. Tapi tidak membicarakan orang yang terjadi tersebut ini. Usahakan begitu. Apapun yang dikabarkan kepada kita tentang keburukan orang lain, jangan kita sebarkan ke orang. Kesianin diri sendiri, kesianin pahala yang telah kita kumpulkan, karena kita butuh di kantongnya kita pahala di hari kiamat. Selama itu merasa butuh, jangan disedekahkan pahalanya ke orang lain. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa barakatuh lana fi dinina ma'a
تقضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق تعالى والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Kami mohon maaf kepada para hadirin untuk izin pulang karena memang harus ngimamin salat tarawih di Balung. Dikabarkan kepada kami perjalanan juga cukup agak lama, sekitar 1 jam. Kita kepingin sebetulnya duduk rumahnya Ustaz, duduk sama beliau ini, futur di sini. Cuma karena memang ada ikatan untuk ngimamin dan ngajar di Balung, kita minta mohon maafnya untuk izin. Jazakumullah. Kita minta tutup majelis ini doa dengan dari guru kita Ustaz Muhammad Iqbal. Nyampe. Amin Habib. Amin. Amin. اختم المجلس لا ابدا. آمين. Amin.